95,9 Smart FM Business and Inspiration. Selamat pagi, Smart Listener. Selamat memasuki bulan baru di tanggal yang masih terbilang muda juga bersama dengan kita di sini di program Smart Financial Wisdom. Tentunya sudah saya di sini Daryl Adam yang temani Anda. 1 jam kita akan ajak Anda untuk paham tentang dunia investasi. Ada banyak orang yang belajar untuk investasi, tapi mungkin tidak terlalu paham dan juga mengerti tentang seluk-beluk investasi. Sejatinya investasi itu beragam dan banyak. Nah, dimulai dari reksadana pasar uang, reksadana campuran, dana syariah, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana saham. Hari ini kita akan bahas lebih detail tentang satu hal yang spesifik mengenai reksadana pendapatan tetap sebagai alternatif untuk investasi. Apalagi ini mungkin kado terindah buat Anda yang ingin memberikan ilmu ini kepada orang-orang terdekat Anda. Sama seperti kita berempat hari ini yang memberikan tayangan ini sebagai kado terindah untuk Mbak Indah Kusuma Dewi yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun, Mbak Indah. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima Panjang kasih Mas umur, Daryl. murah Iya, rezeki, sukses dan amin. lancarkan semuanya. Amin, Mas Daryl. Terima kasih ucapannya. Baik, terima kasih. Nah, Smart Listeners, kita akan bahas lebih jauh tentang mengenal reksadana pendapat tetap sebagai alternatif investasi bersama dengan Pak Eko Priyo Pratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat habis lebaran Mas Daryl. Alhamdulillah, semuanya sehat. Terima kasih kesediaan waktunya Pak Eko dan juga ada Pak Muhammad Teguh, Perencana Keuangan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, salam sehat semua. Mohon maaf Salam lahir sehat. batin buat Smart Listener, baru Ya, sempat ketemu sekarang ya. baik, baik. Dan tidak ketinggalan, kita hadirkan 2 tamu ngobrol yang cantik-cantik hari ini. Yang pertama adalah pemimpin Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Produk BNI Asset Management, ada Mbak Indah Kusuma Dewi. Assalamualaikum Mbak Indah. Waalaikumsalam Mas Daryl. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekaligus mohon maaf lahir batin di Sama-sama. kesempatan yang baik ini. Yes, dan selamat ulang tahun pastinya ya. Terima kasih. Itu lagi katanya. Dan Ya. juga hadir satu pembicara kami ada Mbak Zen Olivia Tanta atau yang akrab disapa Mbak Olive, Manajer Klien Institusi dari BNI Asset Management. Mbak Olive, salam kenal. Salam kenal Mas Daryl, selamat pagi juga. Ingin Selamat mengucapkan pagi. juga maaf lahir batin di Yes. kesempatan yang baik ini. Baik, baik. Memulai sesuatu hal itu tidak pernah kenal kata terlambat. Nah, untuk bisa memulai, alangkah bagusnya kita kenalan dulu. Konon kabarnya, yang namanya cinta itu bisa timbul setelah sekian lama berkenalan. Nah, bagaimanakah dengan reksadana pendapatan tetap sebagai sebuah alternatif investasi? Mungkin saya mau ke Pak Eko terlebih dulu. Pak Eko, untuk bisa mengawali topik kali ini, Pak Eko, boleh nggak kita diajak untuk kembali diingatkan apa itu reksadana dan juga reksadana pendapat tetap. Silakan Pak Eko. Ya, terima kasih Mas Daryl. Jadi kita sudah tahu semua ya, reksadana itu ada berbagai jenis Mas Daryl. Kita sudah pernah bahas reksadana pasar uang yang paling rendah risiko maupun potensi imbal hasilnya. Ya, karena reksadana pasar uang digunakan untuk tujuan jangka pendek, mungkin lebih cocok untuk menggantikan tabungan ya, karena sangat liquid reksadana pasar uang. Nah, di atas reksadana pasar uang, Mas Daryl, ada reksadana pendapatan tetap. Ya, kalau reksadana pasar uang mungkin sebagian diinvestasikan oleh manajer investasi ke deposito, kemudian kepada obligasi atau sukuk yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Kalau reksadana pendapatan tetap ini penggunaannya untuk yang jangka menengah, Mas Daryl. Jadi misalnya antara di atas 1 ya, 3 sampai 5 tahun, kita bisa memanfaatkan instrumen yang namanya obligasi ya atau sukuk, di mana instrumen obligasi ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah, bisa dikeluarkan oleh korporasi, dan secara alamiah ya imbal hasil yang diberikan oleh obligasi ini selalu lebih tinggi dari deposito ya. Jadi kita memanfaatkan instrumen yang berbeda dengan deposito. Nah, reksadana pendapatan tetap itu dikhususkan berinvestasi di instrumen mayoritasnya itu adalah obligasi. Jadi kalau kita agak sulit untuk memilih obligasi dan tidak tahu bagaimana caranya berinvestasi di obligasi, maka alternatifnya adalah menggunakan reksadana pendapatan tetap
untuk bisa mengakses manfaat dari berinvestasi di obligasi atau sukuk. Kira-kira begitu, Mas Daryl. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan ke Pak Teguh, saya mau tanya sedikit Pak Eko. Ini kalau cocok dijadikan sebagai sebuah alternatif investasi itu karena memang sifatnya bisa dipahami oleh pemula atau bagaimana sejatinya, Pak Eko? Ya, karena harusnya Mas Daryl, investor itu baik pemula maupun yang sudah lebih mengetahui itu memang perlu mengetahui basic investasi itu sangat penting untuk mengetahui jangka waktu. Ya, jadi kalau kita punya dana yang tujuan investasinya untuk mengumpulkan untuk anak sekolah 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi gitu ya. Sayang kalau ditaruh di deposito misalnya atau ditaruh di pasar uang misalnya ya. Karena ada instrumen yang lebih cocok untuk yang jangka menengah ya. Sehingga investor pemula pun bisa memanfaatkan instrumen yang sebelumnya itu mereka tidak tahu dan tidak punya akses. Makanya ada namanya reksadana pendapatan tetap supaya memberikan akses investor pemula sekalipun itu bisa berkesempatan berinvestasi ke obligasi melalui reksadana. Oh, oke, mulai paham. Nah, saya mau minta penjelasannya Pak Teguh. Pak Teguh, kalau mungkin tadi Pak Eko mengatakan ini bisa menjadi sebuah sumber alternatif untuk investasi. Nah, sebetulnya cara kerjanya seperti apa reksadana pendapat tetap ini, Pak Teguh? Reksadana pendapat tetap, reksadana itu kan wadah untuk Ya. mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian diinvestasikan oleh manajer investasi, dananya disimpan oleh bank kustodian. Ya. Nah, dalam hal manajer investasi mengelola dana di dalam reksadana tersebut untuk diinvestasikan, reksadana pendapatan tetap hanya boleh menginvestasikan pada instrumen-instrumen sebutannya dengan fixed income atau instrumen-instrumen yang sifatnya surat utang, obligasi tadi Pak Eko nyebutnya, dan atau sukuk. Sukuk itu instrumen fixed income yang sesuai dengan prinsip syariah. Nah, dua instrumen inilah yang dominan ya, yang sebutlah 80-100% isinya. Bahwa di dalamnya mungkin ada kas itu artinya di tabungan ataupun di instrumen yang lain ya, seperti apa deposito itu mungkin ada, tapi jumlahnya relatif kecil di bawah 20%. Tapi yang 80%-nya itu harus berada atau diinvestasikan pada instrumen-instrumen obligasi atau surat utang dan juga atau sukuk. Itu sih Mas dari cara kerja. Sehingga every single return yang dihasilkan dari instrumen-instrumen itu maka akan menjadi pendapatan atau return dari si investornya, gitu kan. Nah, dengan demikian maka ketika kita akan ukur berapa sih potensial return-nya, kita tinggal lihat aja rata-rata atau indeks dari fixed income itu di Indonesia berapa sih return-nya, return kira-kira pendapatan tetap akan seperti itu. Itu sih Mas Daryl. Berarti ini kalau profil dari investornya sendiri masuknya kemana? Ke konservatif atau kemana, Pak Teguh? Cenderung moderat ke konservatif ya, atau konservatif sudah mulai agak moderat sedikit karena sebagaimana kita ketahui ada surat utang itu maupun sukuk itu ada yang diterbitkan oleh negara, ada yang diterbitkan oleh korporasi. Kalau negara relatif lebih konservatif, itu lebih safe lah katakan gitu kan. Tapi kalau agak naik kelas sedikit biasanya atau sukuk ataupun obligasi korporasi tingkat risikonya lebih tinggi sedikit. Dengan demikian maka potensi return-nya juga akan lebih tinggi sedikit. Nah, biasanya seorang manajer sebuah perusahaan manajer investasi akan mengelola dana dari reksadana pendapatan tetap itu adalah di instrumen-instrumen yang mix tuh antara korporasi sama negara, instrumen negara, sukuk negara ataupun obligasi negara. Tapi ada juga yang memang dia spesifik tergantung prospektusnya, maka investor harus bacalah prospektus. Ada yang menspesifikkan untuk sukuk-sukuk negara ataupun obligasi-obligasi negara aja, ada yang korporasi aja, ada yang mix, tapi rata-rata sih kebanyakan mungkin sebagian besar ada yang mix. Tapi satu kata kunci yang harus dipahami oleh para investor, oleh smart listener sekalian adalah baca prospektusnya sehingga Anda paham isinya apa aja. Paling nggak setiap bulan sekali tuh dia nerbitin, manajer investasi pasti akan nerbitin fund fact sheet gitu kan. Yang dia udah terbitin 5 besarnya biasanya dimunculin. Di BNI Asset Management juga gitu saya kira ya Mbak Olive sama Mbak Indah ya. Diterbitin 5 besarnya apa. Jadi kita bisa tahu tuh 5 besar yang diinvestasikan di reksadana pendapatan tetap tertentu itu apa aja. Sehingga kita bisa tahu nih isinya apa sih kira-kira 5 besarnya. Oke, baik. Wah, ini habis waktunya. Nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Nah, sebenarnya Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang reksadana pendapatan tetap, Anda bisa berkomentar di link kami.
kami live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi silakan Anda bisa coba berkomentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, karena ini masih berhubungan dengan sebuah edukasi mengenal terlebih dahulu reksadana pendapat tetap sebagai alternatif investasi. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, kita akan coba cari tahu tentang hal yang berhubungan dengan benefit apa yang bisa didapatkan melalui reksadana pendapat tetap. Nanti Mbak Indah boleh menjelaskan tentang hal itu di sesi yang berikutnya. Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Ya, baik. Terima kasih Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Dan hari ini kita masih terus berbicara tentang mengenal terlebih dahulu reksadana pendapatan tetap, dijadikan sebagai alternatif investasi. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi di awal, reksadana sendiri itu punya jenis produk yang beragam. Dari mulai reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ada reksadana campuran, ada reksadana saham, ada reksadana syariah. Nah, sementara itu hari ini kita akan fokus tentang reksadana pendapat tetap. Pak Eko dan juga Pak Teguh sudah menjabarkan tentang banyak hal, tetapi kita akan coba ajak Anda untuk melihat perspektifnya dari Mbak Indah Kusuma selaku pemimpin Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Produk BNI Asset Management. Nanti Mbak Olivia juga boleh menambahkan selaku manajer klien institusi BNI Asset Management. Saya izin ke Mbak Indah terlebih dulu. Mbak Indah, boleh nggak disampaikan kepada smart listeners tentang benefit apa saja yang mungkin bisa didapatkan lewat reksadana pendapatan tetap ini sendiri? Silakan Mbak Indah. Baik, Mas Daryl, makasih ya. Ya. Jadi sebenarnya reksadana pendapatan tetap ini boleh dibilang punya sweet spot sendiri gitu ya. Kenapa dibilang ada sweet spot? Karena tipikal investor tuh ya yang mayoritas gitu ya, nggak cuma di Indonesia mungkin ya, itu pengennya fluktuasinya nggak terlalu tinggi, tapi return-nya tinggi justru ya, gitu kan. Nah, kriterianya ciri khas karakteristik reksadana pendapatan tetap ini boleh dibilang bisa memberikan return yang cenderung lebih tinggi dari deposito, bahkan dari reksadana pasar uang, tapi dari sisi volatilitas atau dari sisi fluktuasi itu relatively boleh dibilang cukup stabil. Nah, jadi memang benefitnya itu memang jadi bisa memenuhi harapan ya dari mayoritas dari investor gitu ya. Nah, kemudian juga ada benefit lain, yaitu ada reksadana pendapatan tetap yang menawarkan bagi hasil gitu ya. Kalau rata-rata secara umum bukan istilahnya antara bisa dibilang dividen ya, bagi hasil atau dividen secara reguler. Ada yang menawarkan bulanan, ada yang menawarkan 3 bulanan, ada yang menawarkan 6 bulanan ya, semi annual. Jadi mirip kayak deposito gitu. Ini yang mungkin bisa diambil benefitnya kalau mau investasi di reksadana pendapatan tetap, Mas Cyril. Oke. Jadi benefit itu sebenarnya mudah dipahami dan juga mudah untuk dimiliki ya, Mbak Indah ya? Benar, karena seperti yang tadi udah disampaikan sebelumnya oleh Pak Eko dan Pak Teguh gitu ya, bahwa underlying-nya gitu ya, ini tahapan lebih tinggi sedikit dari reksadana pasar uang gitu ya. Tapi memang ada obligasinya, tapi tetap ada ada komposisi pasar uangnya gitu, Mas. Dan agak lebih baik lagi fiturnya dari pasar uang, dia punya kalau ada reksadana yang bisa menawarkan pendapatan tetap ya, reksadana pendapatan tetap bisa menawarkan bagi hasil atau dividen secara reguler tergantung dari produk card ya yang ditawarkan oleh manajer investasi. Harus dilihat memang nggak semua reksadana pendapatan tetap menawarkan bagi hasil atau dividen gitu, Mas Daryl. Oke, tapi Mbak Indah, mohon maaf Mbak Indah, seberapa penting sih investor itu harus mengerti tentang underlying aset nih Mbak Indah? Banget Mas, karena prinsip di investasi itu yang namanya investasi nggak lepas dari risiko ya. Sehingga harus paham banget gitu ya, return ya pengen kan kita gitu ya, tetapi tetap harus tahu risikonya. Nah, underlying itu tidak lepas dari risiko gitu. Jadi kalau misalnya mau investasi di reksadana pendapatan tetap gitu ya, harus tetap baca gitu apa sih risikonya yang terekspos gitu ya, dalam kondisi misalnya
lagi turbulence gitu ya, lagi kondisi ekonomi kurang baik gitu ya. Ada resiko one prestasi, bisa saja misalnya ada yang tidak bayar gitu ya dari penerbit obligasinya bahkan gitu ya. Dan resiko misalnya berkurangnya nilai unit penyertaan ya, karena memang ada faktor dari risiko kredit tadi gitu ya. Namun tentunya kalau hal ini harusnya sudah bisa dimitigasi ya oleh manajer investasi, karena kami kan selaku manajer investasi punya tools, punya sarana yang bisa membantu fund manager ya untuk melakukan analisa underlying portofolio mana sih yang layak untuk menjadi underlying atau portofolio efek dari reksadana yang kami kelola gitu. Kurang lebih gitu, Jadi Mas Daryl. bisa disampaikan bahwa kalau bicara masalah reksadana pendapatan tetap ini faktor risikonya menengah ya, Mbak Indah ya? Betul. Resikonya yang seperti tadi disampaikan Pak Teguh, konservatif, moderat gitu ya. Tergantung kalau misalnya ada korporasinya mungkin cenderung moderat ya, tapi kalau misalnya isinya Sun boleh dibilang konservatif moderat, karena memang risiko dari government ya, sovereign risk ya, kurang lebih gitu sih Mas Darren. Nah, ini kan tadi Pak Teguh yang menegaskan ya kata Mbak Indah ya. Pak Teguh harus memberikan penjelasannya nih. Bagaimana Pak Teguh kira-kira, karena kalau memang ini faktor resikonya tuh masuk kategori menengah. Seperti apa sih gambarannya Pak Teguh, biar para investor atau strategis bisa lebih paham tentang hal ini? Baik, risiko instrumen fixed income atau instrumen obligasi dan sukuk itu risikonya adalah nilai obligasinya turun atau nilai sukuknya turun. Jadi ada probability penurunan NAB-nya, nilai aktiva bersih dari reksadananya. Ketika instrumen-instrumen yang ada dalam reksadana tersebut turun, ya dia harus mark to market, harus menyesuaikan harga pasar. Sehingga ada risiko nggak reksadana pendapatan tetap mungkin turun nggak? Mungkin. Jadi jangan bilang nggak boleh kita sampaikan bahwa itu nggak mungkin turun, nggak, karena secara fakta bisa jadi turun. Meskipun kalau isinya pemerintah, probability turunnya ada sih ya, tapi sedikit. Paling yield-nya yang turun kalau si pemerintah. Tapi kalau nilainya ya kira-kira tipis lah gitu. Tapi kalau korporasi ada kemungkinan nih. Kenapa bisa turun? Karena korporasi ketika dia menerbitkan surat utang atau sukuk, itu ada potensi gagal bayar, Mas Daryl. Nah, ketika potensi gagal bayar, bisa saja bukan hanya nilainya turun, tapi juga return-nya nggak bisa dibayar oleh si penerbit surat utang gitu, ataupun sukuknya gitu. Bahkan bukan hanya return, beberapa waktu yang lalu kan ada berita juga ya, sebuah perusahaan yang menerbitkan surat utang gagal bayar. Nah, sempat heboh tuh menjelang akhir pas bulan-bulan puasa lah kalau nggak salah, ada tuh satu perusahaan, atau menjelang puasa ya, beberapa waktu yang lalu, belum lama ini. Nah, begitu itu terjadi, maka ada risiko dari sisi instrumen investasinya, maka risiko juga dari sisi pemegang reksadananya, kita sebagai investor reksadana. Itu sih. Tapi jangan lupa bahwa namanya investasi reksadana, pasti manajer investasi nggak beli cuma satu, pasti dia beli akan banyak instrumen kan gitu kan. Sehingga risikonya akan lebih terdiversifikasi bagi si pemegang reksadana. Sebelum kita singgung masalah imbal hasilnya, sedikit minta kesediaannya Pak Eko. Pak Eko boleh menambahkan, Pak Eko, dari apa yang disampaikan Mbak Ina dan juga Pak Teguh, silakan. Mikrofonnya Pak, maaf. Pak Eko, mikrofonnya Pak. Sorry. Ya, jadi instrumen investasi itu tidak ada yang tidak berisiko. Semua berisiko. Ada risiko pasar, ada risiko default gitu ya, atau risiko gagal bayar. Tapi gunanya itulah kita bagaimana memahami dan kalau kita mau mendapatkan return yang lebih tinggi, maka kita harus mau untuk mempertimbangkan risiko. Karena kalau enggak, ya ujung-ujungnya kita tidak pernah mengambil risiko, ya ujung-ujungnya return-nya juga akan sangat-sangat terbatas. Jadi menurut saya harus seimbang lah ya untuk memperhatikan kedua sisi return maupun risiko. Baik. Kita kunci dulu di situ. Nanti kita akan coba sambung lebih jauh, karena ternyata kalau selain berbicara masalah risiko, reksadana pendapatan tetap juga identik dengan imbal hasil. Nah,
kisaran berapa sih imbal hasilnya? Nanti kita akan coba minta kesediaan Pak Eko untuk lebih menjelaskannya. Dan kami undang Anda berinteraksi, silakan Smart Listeners Anda bisa saksikan kami tidak hanya di kanal YouTube Smart FM saja, tapi Anda bisa dengarkan lewat streaming dan juga Joox Musik dan video.com. Otomatis juga Anda bisa lewat dengarkan kami di website radiosmartfm.com. Anda bisa berinteraksi juga di 0812 11 12 959. Perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda iklan komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih Smart Listener, Anda masih terus bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Kenalannya udah cukup jauh tentang reksadana pendapatan tetap sebagai sebuah alternatif untuk investasi. Tentunya bersama dengan Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, juga hadir Pak Muhammad Teguh, Perencanaan Keuangan, dan tentunya ada Mbak Indah Kusuma Dewi. Beliau adalah pemimpin Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Produk BNI Asset Management. Hadir pula Mbak Zen Olivia Tanta, atau yang akrab disapa Mbak Olivia, manajer klien institusi dari BNI Asset Management. Berbicara masalah profil risiko juga sudah disampaikan oleh Pak Eko dan juga Pak Teguh tadi di sesi kedua. Nah, sekarang kita coba lihat hal-hal yang berbau kebahagiaan ya. Karena katanya ada imbal hasil yang juga ini cukup menggiurkan. Di kisaran berapa sih? Yuk kita coba minta kesediaan Pak Eko untuk bisa menjabarkan hal ini. Silakan Pak Eko. Mungkin nanti Mbak Olive bisa tambahin ya. Mungkin akan lebih fair juga untuk kita membandingkan imbal hasil atau return itu dengan instrumen yang lain ya, Mas Daril. Jadi yang paling bawah itu kan katakanlah sekarang ini deposito yang hampir sama dengan pasar uang. Ya. Betul. Deposito itu mungkin sekarang sekitar 2,5–3%. Dan itu gross ya, Mas Daril. Jadi harus dikurangin 20%. Kemudian kalau yang reksadana pasar uang, kalau tidak salah sekitar 2,5%, tapi itu sudah net. Ya, itu historis ke belakang. Reksadana pendapatan tetap itu sekarang kalau tidak salah sekitar 5–6 ya, kalau nggak salah. Mbak Olive nanti bisa tolong koreksi kalau saya salah. Dan yang terakhir ORI. Nah, ORI itu mungkin di kisaran 6% lebih ya, 6%15 atau 6%25. Ya. Mungkin Mbak Olive yang punya data bisa lebih membandingkan mengenai. Iya, lebih kurang betul sih yang sudah disampaikan sama Pak Eko. Untuk time deposit untuk bank-bank Himbara ya, bank-bank negara seperti BNI, Mandiri, dan BRI itu di kisaran 3 itu gross. Bisa dapat 5, tapi butuh dana besar, Mas Daryl. Itu namanya special rate. Tapi kalau untuk retail itu di kisaran 3% itu gross, masih dipotong pajak. Sedangkan untuk reksadana pendapatan tetap benar seperti yang disampaikan Pak Eko itu di kisaran 5–6% untuk 1 tahunnya, dan itu sudah net tanpa dipotong pajak. Gitu. Oke. Berarti kalau misalnya ini masuk kategori yang menguntungkan, kira-kira jenis yang cocok, investor yang cocok untuk bisa berinvestasi di RDPT ini seperti apa kira-kira Mbak Olive? Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Pak Eko, Pak Teguh, dan Mbak Indah tadi kan, reksadana itu ada profil resikonya masing-masing ya. Betul. Mas Daryl ada yang konservatif, moderat, sampai yang apa namanya? Kalau saham itu agresif. Iya, agresif. Jadi untuk reksadana pendapatan tetap ini kan masuk ke resiko moderat. Jadi walaupun resikonya moderat, tetap ada namanya fluktuasi pengurangan unit karena mekanisme pasar gitu loh. Jadi sebenarnya investor yang cocok adalah investor moderat dengan time horizon yang investasinya di kisaran 3 sampai dengan 5 tahun. Itu cocok untuk reksadana pendapatan tetap. Oke, Pak Eko mau nambahkan, silakan Pak Eko. Ya, jadi kalau dalam konteks perencanaan keuangan ya, Mas Daryl, kira-kira itu cocoknya apa sih yang kebutuhan kita tuh 3–5 tahun ya? Misalnya nih, kalau punya anak masih SMP, kelas 1, kelas 2, nanti mau masuk universitas gitu ya. Kan masih 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Nah, itu cocok tuh, karena jangka waktunya kisarannya bisa 3–5 tahun.
Bisa juga untuk tabungan menikah, Mas Daryl. Nah, itu. Atau ingin iya, beli iya. mobil, Ya, Ya. menikah itu aja bisa. kali ya, yang lebih cocok ya Ya, yang investasinya time ya. horizonnya di kisaran 3-5 tahun. Ya, 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 ya. Oke, oke. Lanjut Pak Eko. Nanti kita bahas masalah itu secara pribadi Pak Eko. Monggo. Ya, jadi justru yang namanya reksadana, Mas Daryl, itu sebenarnya adalah solusi untuk menerapkan perencanaan keuangan. Jadi kalau kita punya yang jangka pendek yang ingin dipakai sewaktu-waktu, cocoknya pasar uang. Oke. Yang jangka waktunya di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu gunakan reksadana pendapatan tetap. Tapi kalau untuk dana pensiun misalnya umurnya masih 35, masih 20 tahun lagi Mas Daryl, itu mungkin mayoritasnya reksadana saham ya Oh, oke. digabungkan dengan reksadana pendapatan tetap. Jadi kita punya yang namanya portofolio gitu ya. Ya. Misalnya reksadana pendapatan tetapnya misalnya 50%, reksadana sahamnya tuh 50%. Jadi gunanya kita berinvestasi di reksadana itu harusnya bisa menjadi cara untuk membentuk portofolio dengan sangat mudah. Jadi kita nggak usah mikir instrumennya, nggak usah milih-milih obligasi apa saja, nggak usah milih saham apa saja, cuman cukup punya satu reksadana pendapatan tetap, kemudian punya reksadana saham misalnya, kemudian dikombin menjadi portofolio yang disesuaikan dengan tadi tujuan investasi kita. Oke, baik, baik. Saya mohon izin kombinasi ke WhatsApp ya. Ini sudah ada Pak Ruslan, Ruslan Abdul Ghani menyatakan, selamat pagi para narasumber Financial Wisdom. Saya ingin menanyakan langkah pertama untuk bisa memulai investasi di RDPT itu seperti apa? Apakah memang harus buka akun terlebih dahulu atau memang sudah ada dananya terlebih dahulu, kemudian lanjut ke step berikutnya, dan apa yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang baru memahami tentang RDPT ini sendiri? Silakan siapa? Mbak Olive mungkin boleh menjelaskan, nanti Mbak Indah boleh menambahkan. Iya, jadi kalau langkah pertama kalau memang belum punya akun, bisa buka akun dulu, Mas Daryl, di agen-agen penjual reksadana seperti bank, sekuritas, atau fintech. Setelah itu siapkan dana yang ingin diinvestasikan dan bisa langsung tuh Mas Daryl, dan jumlah atau nominal untuk masuk ke reksadana pendapatan tetap tuh nggak harus besar. Itu dari minimum dari 10.000 aja sudah bisa investasi di reksadana pendapatan tetap. Gitu Mas Daryl. Jadi kalau investasi di obligasi kan kadang butuh dana besar ya. Nah, itu gunanya reksadana pendapatan tetap. Jadi dari nilai investasi kecil itu sudah bisa berinvestasi di reksadana pendapatan tetap atau obligasi. Untuk 3 atau sampai 5 tahun ke depan ya. Betul. Oke, Mbak Indah, silakan boleh menambahkan Mbak Indah. Bagaimana kalau mungkin BNI Asset Management juga menyediakan fasilitas ini, apa yang mesti dilakukan sama Sparitas? Iya, jadi memang seperti yang tadi disampaikan Mbak Olive, kalau BNI sudah bekerja sama ya dengan agen penjual reksadana, kita punya sekitar 20-an agen penjual efek reksadana dari yang fintech gitu ya, bisa download aplikasinya, kemudian bisa pergi ke sekuritas juga ada yang online juga gitu ya, atau bahkan pergi ke bank gitu ya. Nah, tipsnya sih kalau saya belajar dari pengalaman pribadi itu selalu rutin sih Mas. Jadi bukan menyisihkan, kalau dapat gaji gitu ya, udah langsung investasi ke reksadana sesuai dengan tujuannya. Jadi tadi kan mau kebetulan saya punya anak gitu ya, jadi buat sekolah gitu atau mau jalan-jalan gitu. Nah, saya sampai dengan sekarang itu rutin selalu setiap bulan gitu investasi gitu ya ke reksadana gitu. Tergantung dari jangka waktu dan tergantung dari tujuannya sih Mas. Kalau saya sih seperti itu. Berarti kayak nabung ya Mbak Indah ya? Benar, benar. Nggak peduli fluktuasinya, tapi saya tiap bulan gitu ya, pada saat langsung terima gaji, langsung saya sisihkan gitu ya 30% dari pendapatan saya untuk investasi gitu ya ke antara lain ke reksadana gitu. Kurang lebih gitu sih. Tapi mungkin bulan ini agak tidak full 30% ya kan, harus ke teman-teman. Karena ada THR ya. Oh iya, belum teman-teman yang mau ulang tahun itu ya Mbak Indah ya. Jadi Mas Daryl, investasi itu disisihkan, bukan disisakan. Betul, Pak Eko dan juga Pak Teguh sering banget mengatakan harus disisihkan bukan karena disisakan gitu. Itu yang harus saya ingat. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya karena
Masih banyak hal yang perlu kita ketahui dari proses atau masa kenalan ini bersama dengan reksadana pendapatan tetap, termasuk tentang NAB-nya. Nah, ini bagaimana kan tentang NAB-nya atau nilai aktiva bersihnya? Nanti secara teknis Pak Teguh akan sampaikan hal itu di sesi yang terakhir. Smart Listeners, seperti yang kami sudah sampaikan di awal tadi, kita live di kanal YouTube Smart FM. Sementara itu Anda juga bisa dengarkan perbincangan kami hari ini di streaming lewat Jux Musik dan video.com serta website di radiosmartfm.com. Kami akan segera kembali. Baik, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan 4 narasumber kami yang hari ini memberikan edukasi tentang reksadana pendapatan tetap sebagai alternatif investasi. Hadir Pak Eko Priyopratomo, Komisaris Utama BNI Asset Management, ada Pak Muhammad Teguh selaku perencana keuangan, hadir pula Mbak Indah Kusmadewi, pemimpin Divisi Pengembangan dan Pengelolaan Produk BNI Asset Management, juga ada Mbak Zen Olivia Tanta atau Mbak Olivia, Manajer Klien Institusi BNI Asset Management. Nah, di sesi terakhir setelah kita bahas masalah imbal hasil, kita bahas masalah resiko, kita bahas masalah how to-nya. Mungkin ini perlu secara teknisnya Pak Teguh boleh menyampaikan Pak Teguh kalau berbicara masalah pergerakan atau fluktuasi dari nilai aktiva bersih per unit. Kan biasanya kan mengimbangi perjalanan dari investasi kita. Tapi katanya di reksadana pendapatan tetap ini angkanya stabil alias rendah gitu loh. Secara teknis bagaimana ini bisa terjadi Pak Teguh? Ya, relatif memang theoretical itu fluktuasinya nggak begitu tinggi. Artinya nggak naik turunnya nggak tinggi. Artinya apa namanya spreadnya itu nggak begitu tinggi gitu ya. Karena isinya instrumen-instrumen yang memberikan return secara rutin setiap periodenya. Ada yang setiap bulan, ada yang setiap 3 bulan, ada yang setiap 6 bulan itu rutin apa namanya memberikan returnnya. Kalau dia bayar, kalau dia tidak gagal bayar, gitu kan. Nah, sehingga manajer investasi tentu akan melihat mana instrumen-instrumen pendapatan tetap yang memberikan return yang stabil, yang bahkan returnnya kalau ataupun fluktuasi naik gitu kan, yang potensi gainnya tinggi gitu kan, yang memberikan returnnya bagus gitu kan, sehingga potensi untuk terjadinya volatility itu rendah, kecuali ada kondisi-kondisi di mana harga obligasi dan sukuk itu bisa turun atau bahkan fluktuasinya tinggi seperti di tahun 2008 misalkan. 2008 itu bisa dikatakan ada krisis ya, Mbak Indah, Mbak Olive ya, ada krisis. Cuman krisisnya itu di fixed income, bukan di perbankan. Sehingga banyak masyarakat nggak merasakan adanya krisis 2008. Tapi itu di bagi pasar keuangan, terutama di fixed income itu krisis banget. Dan volatility itu saat itu tinggi sekali. Artinya apa? Terjadi ada kondisi yang membuat nilai atau harga instrumen obligasi dan sukuk itu volatility-nya menjadi tinggi karena apa? Karena adanya ketidakpastian mampu bayar nggak sih rata-rata si penerbit obligasi ini gitu lah kira-kira gitu. Nah, tapi kalau isinya lagi-lagi kalau isinya adalah sovereigns, apa isinya adalah sukuk-sukuk atau obligasi-obligasi negara, surat utang negara gitu, biasanya relatif stabil. Atau yang dominan obligasi atau surat utang negara biasanya relatif stabil. Tapi kalau mix atau banyak di korporasi maka biasanya volatility-nya jauh lebih lebar dibandingkan dengan yang isinya cuman ini. Tapi berbanding lurus dengan potensi return-nya. Jadi ketika volatility-nya tinggi, potensi return-nya juga biasanya agak lebih tinggi ya kan. Tapi kalau mau yang lurus-lurus aja itu biasanya potensi return-nya juga enggak ini. High risk high return lah rumus investasi secara umum. Ini berlaku nggak sih Pak Teguh untuk yang berinvestasi kecil-kecilan ketimbang mungkin juga yang langsung menengah ke atas gitu investasinya Pak Teguh? Oh iya dong, kan keunggulan dari reksadana adalah kita bisa investasinya ngecer gitu kan. Kayak tadi Mbak Indah bisa 30% ya Mbak Indah ya, keren loh. 30% dari income-nya diinvestasiin. Begitu bulan kemarin itu pendapatannya double, dia double-nya 30%-nya double tuh. 60%. Pengeluaran juga double ya Mbak Indah ya. Nah, itu artinya bisa beli dengan, misalkan Mbak Indah dengan 30% income-nya dibeliin nggak cuma satu reksadana pastinya kan gitu kan. Pecah di banyak reksadana. Mungkin reksadana pendapatan tetap A gitu dan reksadana pendapatan tetap B nominalnya cuma mungkin 1 juta atau cuma 500.000 atau bahkan kurang dari itu bisa dilakukan. Sementara untuk beli obligasi, kalau obligasi negara bisa lah 1 juta ya,
Tapi kalau obligasi atau suku korporasi minimum 1M apa 5M gitu kan. Nah, ini kan jadi nggak semua orang bisa berinvestasi itu. Nah, keunggulan dari reksadana adalah Anda bisa berinvestasi dengan return yang sama dengan yang jumlahnya uangnya besar, tapi Anda bisa ngecer dengan uang yang misalkan 100.000 juga udah bisa. Oke. Mungkin profil risikonya juga perlu dipahami. Ya, bicara masalah bagi hasil juga mesti dimengerti dan juga banyak pertimbangan lainnya ya. Kita nggak juga punya cukup waktu banyak karena memang ini ada Mbak Olive, ada Mbak Indah, ada Pak Teguh, ada juga Pak Eko. Kita mulai masuk ke sesi konklusinya saja deh. Mungkin saya izin ke Pak Eko dulu. Pak Eko, mungkin dari apa yang disampaikan di awal tadi kan ada smart yang tertinggal. Boleh nggak kita review sedikit termasuk ambil konklusinya nanti disusul Pak Teguh, Mbak Olive, dan juga Mbak Indah. Silakan Pak Eko. Ya, konklusinya dari saya sih Mas Daryl, jadi kita kebanyakan investor retail itu masyarakat ya, itu dulu itu tidak punya akses untuk membeli obligasi negara ya, tapi sekarang sudah ada yang retail. Tapi obligasi korporasi itu aksesnya terbatas banget. Ya, sehingga kita punya kesempatan berinvestasi di obligasi negara, obligasi korporasi itu melalui reksadana. Nah, tadi mengenai NAB mungkin saya ingin sampaikan juga bahwa reksadana pendapatan tetap itu setiap hari Mas Daryl harus mengikuti nilai dari transaksi yang terjadi di pasar. Ya, jadi walaupun reksadana namanya pendapatan tetap, maka kalau kita lihat majority ya pergerakan NAB per unit setiap harinya itu jarang sekali ada yang bisa stabil gitu ya. Karena harga-harga obligasi itu kan diperdagangkan, itu pasti ada fluktuasi walaupun relatif kecil gitu. Jadi justru kita melihat reksadana pendapatan tetap itu adalah sangat wajar kalau memang ada fluktuasi hariannya, sehingga investor juga bisa melihat bagaimana perbedaan antara reksadana pasar uang dengan reksadana pendapatan tetap. Jadi hal-hal itu yang harus kita pahami. Ya, baik. Mbak Indah, silakan. Iya, jadi reksadana tuh merupakan salah satu vehicle yang kalau saya ya ideal ya untuk mengembangkan dana pribadi ya kurang lebih. Tapi mungkin yang paling harus di-highlight adalah mau digimanain sih dananya, tujuannya mau apa gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu tujuannya seperti apa gitu, reksadana tuh mau pasar uang gitu ya, terlebih pendapatan tetap untuk yang tahun ini gitu ya, yang yang lumayan kondusif untuk tahun ini, terus ada pendapatan tetap, itu bisa dijadikan alat untuk mengelola dana gitu. Jadi jangan takut untuk mencoba gitu ya, tingkatin sedikit demi sedikit profil risikonya. Kebetulan di tahun ini kenapa enggak coba reksadana pendapatan tetap gitu ya, apalagi yang punya fitur bagi hasil. Jadi bisa merasakan lah bahwa ternyata ada instrumen yang tidak hanya yang tradisional seperti yang deposito gitu ya, tapi ada juga instrumen lain. Belajar untuk cari tahu lebih banyak gitu. Itu saja sih Mas Daryl. Baik, terima kasih Mbak Indah. Mbak Olive silakan nanti dikunci dengan Pak Teguh statementnya. Silakan Mbak Olive. Iya, Mas Daryl, intinya balik lagi ke kita harus sesuaikan kebutuhan investasi untuk jangka waktu investasi berapa lama. Setelah itu kita kenali profil resiko kita, apakah konservatif, moderat, atau agresif. Setelah itu baru kita masuk ke produk yang kita mau beli atau kita investasikan. Dan karena temanya hari ini adalah reksadana pendapatan tetap, profil resiko moderat, walaupun namanya pendapatan tetap seperti yang disampaikan Pak Eko, tetap ada namanya fluktuasi harga. Jadi bukan berarti stabil terus ya, tetap mengikuti mekanisme pasar. Jadi sebenarnya nasabah-nasabah retail sekarang sebenarnya udah pinter ya Mas Daryl. Jadi udah banyak literasi mengenai investasi. Jadi harusnya udah lebih banyak tahu. Sekali lagi baca prospektus seperti yang disampaikan sama Pak Teguh. Biar nggak salah pilih. Pak Teguh, kita kunci 1 menit saja, silakan. Mau investasi, pertama tentuin dulu tujuannya. Mau dipakai kapan? Kalau tujuannya mau dipakai untuk 3 tahun sampai 5 tahun, maka pilihannya adalah reksadana pendapatan tetap. Tuh, cepat banget kan? Saya bilang waktunya masih ada. Oke, Pak Teguh, terima kasih. Ya, baik. Pak Eko, terima kasih edukasinya pada kesempatan hari ini. Pak Teguh juga terima kasih. Mbak Olive,
Terima kasih banyak ya, Mbak Indah juga thank you. Semoga Terima apa yang kasih. disampaikan itu betul-betul membuka wawasan kita dan juga edukasi kita tentang pemahaman lebih jauh jenis-jenis investasi khususnya di reksadana pendapatan tetap. Anda bisa kontak BNI Asset Management untuk tahu lebih jauh tentang jenis-jenis investasi ini. Dan juga Smart Listeners bisa coba dengarkan cuplikan acara hari ini dengan follow Instagram di @BNI Asset Management untuk bisa melihat banyak sekali video yang dicuplik di akun Instagram @BNI Asset Management. Kita ketemu lagi pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya Darul Adam. Saya Eko Pratomo. Saya Muhammad Teguh. Saya Indah Kusuma Dewi. Saya Zen Olivia. Smart Financial Wisdom. Smart Smart Way. Way. Happiness. Happiness. Terima Terima kasih kasih. dari Mbak Indah, Pak Teguh. Thank you, Mbak Alif. Terima kasih, Pamit ya, Pak Pak. Eko. Makasih Terima banyak, kasih Mbak buat- Indah. Thank Terima you, Pak kasih, Teguh. Mas Dewi. Terima kasih, Aku Pak izin trip Mbak ya. Indah. Bye. Pak Teguh. Cuti Mbak Indah. Terima kasih, thank you. Izin live. Ya, Assalamualaikum. Bener, Pak. Ya, thank you ya. Waalaikumsalam.